A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syefa Ibnu Musyafa. Saya dari kelas 12 MIPA 4, absen 31. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan yang didirikan oleh Panembahan Senopati Danang Sutawijaya pada akhir abad ke-16. Pusat pemerintahan Mataram Islam terletak di sekitar Yogyakarta dan sempat mengalami perpindahan ke Surakarta. Karena berdiri pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Mataram Islam tidak luput dari konflik dan pengaruh Belanda. Pada masa penjajahan VOC, di kerajaan terjadi campur tangan pihak VOC yang berakibat pada terpecahnya Mataram Islam menjadi dua, yakni Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada tahun 1755. Berdirinya Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya membantu Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir mengalahkan Arya Panangsang. Sutawijaya merupakan putra dari Ki Ageng Pemanahan, salah satu orang kepercayaan Sultan Hadiwijaya pada awal abad ke-16. Sutawijaya dan Ki Ageng Pemanahan membantu Sultan Hadiwijaya dalam menumpas pemberontakan Arya Panangsang di Demak. Setelah mampu menumpas pemberontakan Sultan Hadiwijaya, memilih mendirikan kerajaan baru bernama Kerajaan Pajang yang berpusat di sekitar Surakarta. Sebagai bentuk balas budi atas panduan penumpasan pemberontakan, Ki Ageng Pemanahan diberi hutan atau yang sekarangnya bernama Kota Gede, Yogyakarta, oleh Sultan Hadiwijaya. Selanjutnya, wilayah tersebut berdiri sebuah kadipaten di bawah Kerajaan Pajang. Di saat yang sama, Sutawijaya diangkat sebagai anak Sultan Hadiwijaya sebagai pancingan karena belum memiliki keturunan. Pada tahun 1575, Sutawijaya menggantikan ayahnya Ki Ageng Pemanahan yang wafat dengan gelar Senopati Ing Ngalaga, yang berarti panglima di medan perang. Setelah menggantikan ayahnya, Sutawijaya berusaha melepaskan diri dari pengaruh Kerajaan Pajang yang kemudian menimbulkan konflik di antara keduanya. Tak berselang lama, Sultan Hadiwijaya sakit dan akhirnya wafat. Usaha memerdekakan Mataram pun semakin mudah karena Pajang mengalami konflik internal. Pada tahun 1586, Sutawijaya mendirikan Kerajaan Mataram Islam dan mengangkat dirinya dengan gelar Panembahan Senapati Ing Alaga Sayyidin Panagatama. Kerajaan ini mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Agung dari tahun 1613 sampai 1645, sebelum akhirnya pecah menjadi dua pertengahan abad ke-18. Masa kejayaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyarakusuma pada tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Sultan Agung mampu memperluas wilayah kekuasaannya di Jawa. Tidak hanya perluasan wilayah, pengaruh Sultan Agung juga menyebar pada bidang ekonomi, agama, budaya, hukum, dan pemerintahan. Pada bidang ekonomi, Sultan Agung memberikan tanah kerajaan kepada petani dan membentuk forum komunikasi sebagai binaan. Sultan Agung juga menerapkan pajak yang tidak membebani rakyat. Pada bidang pengembangan agama Islam, Sultan Agung menerapkan aturan sesuai hukum Islam di Mataram Islam. Pengembangan penanggalan berupa kalender Jawa pada tahun
1633 yang menggabungkan kombinasi Saka Hijriah menjadi bukti perkembangan pesat budaya Islam di masa pemerintahan Sultan Agung. Pada bidang kesenian, Sultan Agung mengembangkan berbagai jenis tarian, gamelan, hingga wayang yang berkembang pesat. Selain itu, serat sastra gending juga berkembang di luar Yogyakarta. Runtuhnya Mataram Islam. Mataram Islam runtuh dimulai dari kekalahan Sultan Agung dalam merebut Batavia. Akibatnya, dari kekalahan tersebut, perekonomian Mataram Islam semakin melemah karena banyak penduduk Mataram Islam dikerahkan untuk keperluan perang. Setelah Sultan Agung wafat, ditunjuklah Susuhunan Amangkurat I, putra Sultan Agung yang kemudian menjabat sebagai Raja Mataram Islam. Keraton Mataram Islam kemudian dipindahkan ke Pleren setelah Amangkurat I wafat. Ditunjuklah Amangkurat II yang pada saat itu mengalami kemunduran akibat pengaruh VOC. Sepeninggal Amangkurat II, campur tangan VOC mengakibatkan perang antara Pakubuwono I melawan Amangkurat III. Kemenangan Pakubuwono I membuat wilayah Mataram Islam terpecah dan mulailah era dinasti Pakubuwono di Mataram. Atas pengaruh Belanda, Mataram Islam terjadi konflik internal hingga puncaknya terjadi Perjanjian Giyanti pada 13 Februari tahun 1755 yang membagi Mataram menjadi dua bagian, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Perpecahan ini mengakhiri masa kejayaan Mataram Islam. Berikut peninggalan Mataram Islam. Yang pertama, Masjid Kota Gede Yogyakarta. Yang kedua, Masjid Agung Gede Kauman. Yang ketiga, Masjid Agung Surakarta. Yang keempat, Keraton Kasunanan Surakarta. Yang kelima, Keraton Kesultanan Yogyakarta. Yang keenam, Taman Sari. Dan yang terakhir ketujuh, Kompleks Makam Kerajaan Imogiri. Sekian cerita dari saya atas sejarah Mataram Islam. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.